Johari kata mereka ada. Jadi how to have a beautiful mind. Tapi saya jujur enggak sampai habis, baru setengahnya. Jadi di how to have a beautiful mind itu intinya dia kan menjelasin gimana sih kita ini bisa menjadi orang yang menarik. Gimana sih Mata kita, orang. gimana sih kita ini walaupun kita ini enggak bagus-bagus, terlalu bagus lah dalam penampilan segala macam, tapi kita bisa diajak bicara sama orang, bisa menjadi pusat perhatian, center of attention gitu. Intinya di A Beautiful Mind itu, how to have a beautiful mind, kita dijelasin gimana caranya bersosialisasi dengan baik. Jangan sampai kita jadi kutu buku yang tidak peduli sama apa-apa. Kita harus tahu kan kapan kita jadi orang yang benar-benar fokus sama buku itu, kapan kita jadi orang yang harus bisa ada buat orang lain. Kata bapak juga secara nggak langsung sih bilang kan Indah itu kan kita bilang sudah tak bilang untuk kita makan mie ya kan, kita main ada kotor main game, terus sih kita bilang sama mama, oh ya sekarang ada belajar, jangan usah ada belajar, fokus dah sama teman-teman. Secara nggak langsung dia bilang nggak usah dulu main, nggak usah dulu belajar, main dulu sama teman-teman tuh hiburin dulu. Kecuali kalau teman-teman semua sepakat belajar, Nah, baru kita belajar. Jadi ada kan masih ada adanya ada waktu tertentu. Iya, ada waktu. Kita harus tahu keadaan dan situasi karena kita manusia kan makhluk sosial gitu. Nah, makhluk sosial ya betul. Kita harus bersosialisasi sama makhluk yang lain. Kita dan diciptain sendiri-sendiri sama Allah. Kan dari awal insting kita ini emang buat cari makhluk lainnya, buat kita ajak bertukar pikiran, main atau hal-hal lainnya yang menurut kita menghibur. Kecuali kalau misalnya malam Senin itu kita itu salah itu lain konteksnya, harus belajar malah kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap Pak. Ini yang pakai putih abu, Abin ya? Ya. Nama lengkapnya apa, Abin? Muhammad Bintang Islami. Kalau yang olahraga? Nama saya Malik Gilaga Kusuma. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Dipanggil Malik biasanya ya? Dipanggil Malik, Pak. Ini kaliannya saudara, sohib, apa? Kita ini sohib, Pak. Sahabatan ya? Sahabatan. Beda kelas ya? Beda tingkatan. Beda tingkatan. Abin ya. Kalian nih saya undang ke sini, saya ajak ke sini untuk ngobrol-ngobrol aja, bincang-bincang aja. Tapi belum tahu ya mau ngobrol tentang apa, nggak ada gambaran. Belum tahu. Iya Pak. Belum tahu Abin? Belum. Belum. Nah ini gara-gara ini. Saya undang kalian lah, gara-gara ini. Dilihat dulu videonya ya. Nih, dilihat dulu ya, tinggal tekan play-nya. Kan Indah itu kan kita bilang kita bilang untuk kita makan mie ya kan, kita main ada kotor main game. Apa Terus sih itu? kita bilang. Jadi ini Malik, apa itu? Jadi ini salah satu perbincangan yang ada di antara saya sama Adil. Jadi Kira-kira berapa hari yang lalu? mungkin itu sekitar 2 minggu kan, 2 minggu yang lalu. 1 HB Pak. Kalian nggak tahu kalau direkam? Tidak tahu Nggak Pak. tahu. Nah, Kita saya sore-sore lagi lembur, kok dengar suara orang ngobrol. Saya pikir guru yang ngobrol, lihat lewat jendela ternyata kalian berdua. Dan yang diomongin itu di luar pikiran saya. Omongan serius, omongan berat ini saya dengarin. Nah itu yang mau saya yang mau kita obrolin lah sekarang ya. Mungkin ini ada manfaatnya untuk penonton video ini nanti untuk anak-anak SMA yang satu alas khususnya. Oke, siap? Oke. Sip. Tapi itu lebih ke Kak Agaknya sih. Saya yang bertanya sama Kak Aga. Di situ Malik yang ya. Yang lebih ya saya jadi pembicaranya. Yang apa? Yang pengetahuannya, wawasannya ya. Alhamdulillah. Lebih ke bertanya. Ya bertanya, banyak bertanya. Nah, yang saya tanyakan dulu nih pertamanya. Ya. Anak-anak lain udah pulang kan, kalau nggak salah itu UHB masih
saatnya UHB itu ya. Ya. Anak-anak lain udah pada pulang, kalian masih stay di sekolah. Itu hujan-hujan lagi kalau nggak Oh salah. ya, jadi waktu itu Udah kami janjian atau gimana ya? Iya. Waktu itu kami ada kegiatan di musola kalau tidak salah Pak. Jadi kami sebagai orang yang aktif di organisasi Rohis mempunyai tanggung jawab lebih buat mengurus musola ini. Jadi memastikan musola ini bersih, memastikan musola ini bisa dipakai sholat untuk orang-orang warga SMA Negeri 1 Alas ini, dan memastikan kalau musola ini layak buat dipakai kapanpun gitu. Oh gitu. Nah, karena hujan mungkinnya kalian Ya. kemudian nongkrong di meja bundar. Ya, Ya, Nah, Pak. saya nguping-nguping ini jadi kepo saya waktu itu ya, karena dengar kok omongannya kok untuk anak SMA obrolan seperti itu tergolong berat bagi saya ya, Iya, Pak. menarik bagi saya. Iya. Nah, jadi saya jadi kepo ini. Baik Pak. Saya dengar-dengar ini Malik ini saya dengar-dengar bicara tentang sholat, Iya. bahwa dari sholat kita bisa belajar. Iya. Saya masih ingat kata-kata itu. Apa maksudnya, apa itu Malik? Jadi saya punya banyak referensi buku yang membicarakan tentang sholat. Ada salah satu buku yang sangat saya favoritkan, itu judulnya Energi Sholat. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa sholat ini merupakan suatu hadiah atau giftness dari Tuhan buat kita sebagai manusia. Nah, kenapa dia dibilang sebagai hadiah atau anugerah? Karena di dalam sholat itu sendiri kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Kita akan mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan kita. Jadi banyak manfaatnya ya. Jadi banyak manfaatnya. Rutin melaksanakan Iya. sholat. Apa judul bukunya tadi? Energi sholat. Energi sholat. Abi pernah baca ya? Pernah. Belum pernah. Belum Saya pernah. cuma diceritakan sama Kak Aga. Nah, kemudian saya juga dengar itu ada satu buku yang diulas oleh Malik. Ini menarik juga nih. Judulnya Beautiful Mind. Beautiful mind. To have a beautiful Ya, mind. itu tentang apa? Jadi How to Have a Beautiful Mind itu merupakan suatu buku yang membicarakan bagaimana sih kita ini bisa menjadi orang yang menarik diajak bicara, bagaimana sih kita ini bisa menjadi orang yang menjadi pusat perhatian dalam suatu audiensi. Jadi di mana kita berbicara sehingga orang lain dapat memperhatikan kita dengan seksama. Saya aja belum pernah baca loh bukunya itu. Karangan siapa itu kalau boleh tahu? Karangan Edward de Bono. Oh, orang luar. Orang luar. Ada di koleksi perpustakaan kita nggak? Oh, enggak ada Pak. Ada, saya punya. Itu yang Oh, di kita mana ada? Pinjam ya kapan-kapan ya. Boleh, Pak. Saya ingin baca nih. itu yang kita sayangkan Pak dari perpustakaan kita. Jadi list bacaannya atau koleksi bacaannya Iya. itu kurang memadai buat Ini bagus, ini bagus, nanti bisa kita usulkan. Ya, Pak. Coba recommended dari kalian nih buku apa? Oh, banyak sekali, Pak, ya. Banyak. Nanti ya. Ya, boleh. Energi sholat satu, Beautiful Mind How to dua have ya. a beautiful mind. Nah, How to itu have buku yang, beautiful yang mungkin mind. yang mencerahkan ya, mungkin buku-buku baru. Kalau mungkin koleksi perpustakaan sudah tidak up to date lagi, nah perlu ditambah dengan koleksi-koleksi baru. Nah kemudian saya dengar-dengar juga ini Malik bilang begini, dari segi penampilan kita boleh kalah sama anak-anak lain. Ya, ingat, Amin? Ingat. Tapi kita bisa jadi the center of attention. Yes, Sama itu. Maksudnya apa tuh, Malik? Jadi itu yang dijelaskan dari How to Have a Beautiful Mind, di mana di situ ada perbandingannya orang kaya yang mempunyai segalanya, tapi dia itu tidak diajak bicara oleh siapapun. Nah, ada lagi orang miskin yang dia bisa dikatakan kekurangan dalam banyak hal, tapi dia menjadi suatu perhatian atau the center of attention dari audiens yang ada. Nah, jadi dia itu bisa mengajak orang-orang beradu opini, kemudian dia membuat orang-orang itu tertarik untuk berbicara sama dia karena opini yang dia punya itu bisa menarik opini-opini lain untuk mengadu opini yang satu dengan opini yang lain, sehingga argumentasi-argumentasi yang bertemu menjadi suatu kesepakatan yang akhirnya menjadi suatu kenyamanan dalam berbicara. Jadi istilah lainnya boleh dia tidak keren ya, Ya. tidak gaul gitu ya, Ya. tapi dia punya wawasan luas, Iya. Ya. tingkat berpikirnya tinggi, Ya. sehingga bisa menjadi Pusat perhatian. center ya, pusat Ya. perhatian bagi teman-teman yang lain. Terus kutu buku menurut kalian nih, Ya. kutu buku apa dia itu tipikal orang yang nggak peduli dengan lingkungannya, seorang kutu buku? Gimana pendapat kalian?
Mulai dari saya dulu Pak. Boleh. Jadi kutu buku. Jadi kutu buku ini dalam banyak perspektif, dalam banyak hal disebutkan sebagai orang yang menikmati kehidupannya secara sendiri atau dia mengisolasikan kehidupan sosialnya dari orang banyak karena dia banyak menikmati waktunya sama bukunya gitu. Tapi sebenarnya kutu buku ini bukan begitu. Kutu buku ini adalah orang-orang yang sanggup untuk mengalokasikan waktunya untuk mencari hal yang lebih menarik. Tapi di samping itu dia juga tetap memperhatikan sisi sosial yang dia punya. Gitu. Nah, kapan kita fokus dengan buku? Ini artinya, balik. Kapan kita fokus dengan buku? Dan kapan kita punya waktu untuk orang lain? Karena Mari bilang kan kita kan makhluk sosial. Ya. Jadi menurut saya itu merupakan suatu kepandaian psikologi atau kepandaian sosial yang kita punya, di mana kita bisa membaca situasi dan keadaan. Kapankah kita mempunyai waktu luang untuk menikmati waktu kita sendiri dengan buku-buku yang kita punya, dan kapan kita bisa menikmati waktu kita dengan teman-teman yang kita punya, di mana kita sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan sarana komunikasi, sarana pergaulan atau hal-hal seperti itu. Tapi di balik itu juga kita juga membutuhkan sarana-sarana, ya, kita membutuhkan orang lain, dan kita juga membutuhkan sarana-sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Oke, jadi saya juga dengar-dengar juga itu kan sekarang lagi anak-anak lagi hobi nge-game gitu, ya, Pak. main gitu ya. Kadang-kadang, Win, Malik yuk, main yuk, nobar yuk. Nah, kadang-kadang muncul dilema dalam diri kita gitu ya, mau ikut main atau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi antara malam minggu dan malam Senin, seperti saya dengar kalian bicara tentang malam minggu, malam Senin. Mungkin maksudnya malam minggu itu boleh untuk main, kalau sudah masuk malam Senin kita fokus untuk belajar. Begitu kira-kira, begitu ya? Ya, Pak. Nah, itu yang saya tangkap kemarin itu. Kemudian saya dengar Malik bilang begini sama Abid, kita jangan terlalu baik sama orang, nanti dimanfaatin. Ya, bukan itu, Pak. Bukan. Jadi kan istilahnya ya. Jadi di salah satu buku psikologi yang saya baca ada istilah people pleaser. Di mana people pleaser ini adalah orang-orang yang selalu mengiyakan permintaan orang lain, ajakan orang lain, atau hal-hal yang berhubungan dengan orang lain gitu. Misalkan orang lain meminta tolong sesuatu, sedangkan dia punya banyak tugas, tetap dia iakan. Atau orang lain meminta suatu hal dari dia, padahal dia kekurangan, dia tetap iakan. Jadi istilah psikologi people pleaser ini sudah banyak digunakan oleh para peneliti yang ada di barat sana. Nah, jadi dimana people pleaser ini tidak dikatakan lagi sebagai orang baik, tapi dia orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dan itu digolongkan atau dimasukkan ke dalam suatu penyakit psikologi di zaman ini. Masuk penyakit psikologi. Iya, psikologi gitu ya. Misalnya kita karena banyak teman, banyak yang minta tolong ke kita, apa itu menjadi beban kita, sehingga kita tidak bisa mengerjakan tugas untuk diri kita sendiri. Iya, I see, saya bisa tangkap itu. Nah, saya juga mungkin juga mendengar ada disebut-sebut salah satu lukisannya Leonardo da Vinci. Lukisan Mona Lisa. Katanya apa ada sejarah yang buat dia terkenal. Ada manfaat yang bisa dipetik dari Mona Lisa. Gimana kira-kira? Jadi itu saya cuma seperti berbicara iseng-iseng aja. Bagaimana sih sejarahnya lukisan Mona Lisa ini? Jadi saya tidak terlalu hafal dengan runtutan sejarahnya. Saya cuma memahami bagaimana lukisan Mona Lisa ini bisa tiba-tiba terkenal gitu. Hanya lukisan seorang perempuan Jadi dunia. Jadi awalnya lukisan Mona Lisa ini hanya lukisan biasa saja yang dipajang di salah satu museum di Perancis sana. Jadi dia dipajang di museum Perancis. Kemudian pada suatu saat ada seseorang yang datang ke museum tersebut untuk melakukan pengecekan rutin terhadap museum itu. Nah, orang itu merupakan orang berkebangsaan Italia.
di mana dia yang berkebangsaan Italia itu setelah melihat lukisan karya Leonardo da Vinci itu merasa bahwa oh ini adalah patung yang ini adalah lukisan yang berasal dari Leonardo da Vinci, artinya ini harus berada di Italia bukan di Perancis. Nah setelah itu tanpa ada yang sadari dia mencuri patung itu, dia mencuri lukisan itu. Setelah dia mencuri lukisan itu, tidak ada yang sadar ini, karena pada waktu itu lukisan itu sangat tidak terkenal, sangat tidak diperhatikan. Nah, setelah itu, setelah sekian lama dicuri, akhirnya ada seorang petugas kebersihan yang menyadari bahwa lukisan Mona Lisa ini hilang loh, gitu. Jadi setelah dicek, ditanya-tanya ke seksi-seksi kebersihan yang ada, kemana sih lukisan Mona Lisa ini gitu? Jangan-jangan lagi dibersihkan atau lagi disiapkan atau lagi diperbaiki gitu. Jadi setelah ditanya-tanya, semuanya mengakui bahwa tidak ada lukisan Mona Lisa yang masuk ke seksi kami. Tidak ada lukisan Mona Lisa yang bisa dikatakan sedang kami tangani gitu. Jadi setelah itu diumumkanlah bahwa lukisan Mona Lisa ini hilang gitu. Lukisan Mona Lisa ini sudah hilang entah kemana. Hilangnya lukisan Mona Lisa ini menjadi suatu berita besar yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru negeri di Eropa atau di belahan dunia manapun. Bahkan orang datang ke museum itu hanya untuk melihat tempat lukisan Mona Lisa yang hilang itu, bekasnya ya. Bekasnya. Jadi bekasnya lukisan Mona Lisa yang hilang itu menjadi suatu tontonan yang dianggap menarik oleh orang pada waktu itu. Jadi itu awalnya ya? Itu awalnya dia mendunia, dikenal Lukisan itu dia. kemudian terkenal ke seluruh dunia. Gitu ya. Jadi apa makna yang bisa kita petik dari kasus itu? Oh, maknanya jadi di sini yang menariknya adalah saat si pencuri lukisan Mona Lisa yang berkebangsaan Italia itu tertangkap, dia mengatakan begini, ini adalah lukisan dari bangsaku Italia, maka aku berhak untuk mendapatkannya. Dia tidak tahu kalau Leonardo da Vinci ini sudah menetap di Perancis sejak lama, dan dia membuat lukisan Mona Lisa itu untuk Raja Perancis pada waktu itu. Jadi dia sudah menjual lukisan itu ke Raja Perancis itu, sehingga yang berhak untuk lukisan ini bukan Italia tapi Perancis. Jadi kesimpulannya, kita ini harus lebih banyak belajar sesuatu, kita harus lebih banyak mengetahui hal-hal yang ada di dunia sebelum melakukan tindakan-tindakan tertentu, karena kita bisa melakukan tindakan salah jika melakukannya tanpa ilmu. Setuju saya dengan itu. Jadi itu pentingnya mata pelajaran sejarah, ya, mengetahui latar belakang segala sesuatu. Terakhir nih, nggak sadar loh, kita 15 menit kita ngobrol. 15 malam. Luar biasa, ini mengasihkan sekali. Terakhir nih, closing ini. Ya. Minta pendapat kalian dari Amin dulu. Dari perbincangan kita tadi tentang berbagai hal. Sekarang bagaimana menurut Amin seorang pelajar seharusnya bagaimana? Seorang pelajar Kalau ingin maju, kalau ingin sukses. Kalau dari saya pribadi, menjadi seorang pelajar itu hal yang sulit. Kenapa seperti itu? Karena di zaman sekarang ini kita itu banyak terpengaruh oleh game, oleh ajakan orang yang nggak bermanfaat, sehingga kita yang niatnya pengen belajar akhirnya kedistraksi dari game dan ajakan orang tersebut. Nah, kita sebagai pelajar yang seharusnya di masa sekarang ini adalah kita itu harus memaksakan diri untuk merencanakan suatu hal, kemudian kita lakukan, bukan kita malah kedistraksi oleh hal lain. Kemudian sebagai pelajar juga kita itu tak lupus dari yang namanya hubungan kita dengan Allah, hablum minannas, hablum minallah. Karena hubungan kita dengan Tuhan pun tak bisa terlepas. Jadi kita itu jangan hanya berusaha aja, tapi perlu adanya doa dan usaha agar apa yang kita bisa gapai itu bisa tercapai. Seperti itu. Malik, gimana? Menurut saya, seorang pelajar itu harus punya tujuan dan motivasi. Karena dengan motivasi kita mempunyai semangat, dengan tujuan kita mempunyai tekad. Jadi jika seorang pelajar itu sudah mempunyai keduanya, maka yang dibutuhkan itu hanya kemauan saja. Jika sudah mempunyai keduanya, yaitu tujuan dan motivasi.
Maka jika sudah mempunyai keduanya, jika kita mempunyai suatu kemauan yang kuat kembali, maka insya Allah pelajar itu akan bergerak maju dan sukses. Baik, Abin, Malik, bagi saya ini luar biasa. Untuk anak seusia kalian, Abin yang kelas 10, Malik kelas 11, ini tergolong wawasannya lebih maju lah dibanding anak-anak yang lain. Jadi harapan saya dengan video ini, mudah-mudahan yang nonton bisa mengambil walaupun sedikit ya, bisa memetik manfaat dari video ini. Kasih salam perpisahan dulu untuk penonton dari Abin dan Malik. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mau mendengarkan kami dan menonton kami. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi suatu hal yang memotivasi, menciptakan dampak baik untuk saya dan kawan-kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.